Oke, kita bicara apa lagi untuk hari ini? Tentunya masih membahas kaos Subang ya, teman-teman semua. Jadi, gue coba pengen bahas Irland lagi nih, teman-teman. Kenapa kayak gitu? Ya, karena menarik ya. Nanti tentunya kalau sudah sangat terlihat ya skenarionya, bahwasanya mungkin Bu Min Arigi dan Nabi akan sangat kuat untuk juga dihukum karena terungkapnya dari OOJ ini ya, seperti teman-teman ketahui ya. Namun kita yang bahas di sini apa ya, tentunya mengenai Irlandnya itu sendiri gitu kan ya. Apakah teman-teman yakin Irland ini terlibat atau enggak gitu kan ya? Tentu aja terlibat bang, kan beliau yang mengganti CCTV tersebut, bahkan menghilangkan gitu kan. Apakah teman-teman yakin 100% bahwasanya Irland ini yang menghilangkan gitu kan ya? Ya bisa enggak gitu ya. Namun di sini kita coba untuk ya sedikit-sedikit mengobrolkan hal ini gitu kan ya. Kalau track record ya, kalau gue lihat track record dari Irland ini sebenarnya kinerjanya sangat bagus di kepolisian ya teman-teman. Jadi benar-benar membahas setiap kasus. Bahkan sekarang posisinya Irland ini yang dulunya pada saat menangani kasus Subang itu dia kan hanya anggota, dibawahi oleh Pak Kanit gitu kan ya. Dan sekarang setelah dia menjadi anggota, dia sudah sekarang ini menjadi kanit, teman-teman, sudah menjadi kanit di, ya kalau nggak salah ya, Irland itu sudah menjadi kanit di Sumedang ya teman-teman, di Polres Sumedang, menjadi kanit di Polres Sumedang. Luar biasa, sudah naik jabatan kan kayak gitu. Mungkin kalau di Arif dia cuma ditendang doang gitu kan ya. Kalau misalkan Irland ini ya diduga tidak ada masalah dan bahkan mungkin kinerjanya bagus sehingga menjadi naik pangkat gitu, menjadi kanit di Polres Sumedang gitu kan ya. Karena kinerjanya bagus. Dah, kemudian apakah Irland ini benar-benar terlibat atau enggak gitu ya? Bisa ya, tentunya bisa enggak. Ada teman-teman mungkin yang berkomentar bahwasanya wah Irland ini justru aneh karena kan yang dulu bilang mengenai noda merah itu kan Irland gitu kan ya, justru dia memberatkan Pak Yosef kan, mungkin ada kata-kata juga kan seperti itu. Nah itu juga bisa menjadi pertimbangan juga apakah sebenarnya dia terlibat ataukah enggak gitu kan ya, terkait mengenai CCTV gitu kan ya yang ditukar nih oleh diduga Irland gitu kan ya, karena pernyataan Angger adalah Irland yang memberikan atau yang mengambil dan juga memberikan harddisk tersebut kan kayak gitu. Di sini sebenarnya ya kalau misalkan teman-teman menanyakan gue secara pribadi, sebenarnya ini bisa iya bisa juga enggak gitu kan ya. Walaupun di sini kan Pak Mulyana sudah menegaskan bahwasanya ada uang lelah segala macam gitu kan ya kepada Irland gitu kan ya, pada Kanit atasannya Irland ya. Itu sebenarnya yang namanya uang ya bisa-bisa saja diterima, tapi apakah Irland benar-benar melakukan hal tersebut itu masih harus di-cross-check kepada Propam gitu kan ya teman-teman. Jadi di sini apakah Irland yang sudah menjadi kanit di Polres Sumedang, apakah akan dengan begitu saja pasrah gitu kan ya, ataukah enggak gitu kan ya. Nanti tentunya akan di cross check ya di Propam, akan dicek. Kemarin juga sudah informasinya kan mengenai OOJ ini, Danu kan sudah dimintai keterangannya ya di kepolisian mengenai OOJ dan juga yayasan kan, dua kan gitu sudah dimintai informasinya kalau soal Danu gitu kan ya. Nah bagaimana dengan Irland ini gitu kan ya, kemajuannya seperti apa nih, apakah sudah dimintai keterangannya di Propam gitu kan ya. Kalau menurut gue mungkin sudah ya, mungkin ya nggak tahu ya sudah berapa kali atau enggak, kemungkinan sudah karena di sini kan inti permasalahannya ada di Propam dan Kanit kan gitu kan ya, terutama Kanit Taryono nih kalau menurut gue nih ada sambungannya dengan beliau mungkin gitu kan ya. Kenapa kayak gitu? Karena di sini menurut gue pribadi Irland tidak akan bertindak pada saat itu sebagai anggota kalau bukan karena atasannya kanit-kanit tersebut gitu kan ya, di mana dia hanya yang namanya menjalankan perintah. Nah otomatis yang namanya Irland ini tidak mungkin mau jatuh begitu saja kalau memang dia merasa tidak bersalah gitu kan ya. Tentunya dia akan membawa nama kanitnya tersebut gitu kan ya.
Jadi di sini nanti, prosesnya sudah sangat terlihat gitu kan ya, Irlan akan membela dirinya sendiri gitu kan ya. Kalau dia tidak membela diri sendiri, ya diri sendiri mati sendirian kan kayak gitu. Kalau misal gue lihat, dari kinerja Irlan, kemungkinan kalau dia memang tidak bersalah gitu ya teman-teman, dia akan menjelaskan, kepada siapa ia diperintah, kepada siapa dia diperintah untuk mengambil, dan kepada siapa dia diperintah untuk mengembalikan. Dan apakah dia tahu harddisk itu memang berbeda atau enggak? Nah, di situ poinnya gitu. Kalau dia tahu itu berbeda, berarti kan dia tahu itu kan barang bukti yang sudah diganti. Nah, itulah blundernya dia nih gitu ya. Ya semoga dia nggak nonton video ini. Kalau dia sampai bilang gitu kan ya, ini dia udah mengganti dengan harddisk yang berbeda, ya itu udah jelas salah gitu. Dia menghilangkan barang bukti gitu kan ya, mengganti barang bukti dengan barang bukti yang lainnya, misalkan yang palsu kan kayak gitu. Itu udah salah, jelas dia akan dihukum. Kalau misalkan dia merasa tidak bersalah, tentunya dia akan bilang, saya tidak tahu, saya hanya diberikan oleh si ini gitu, saya diperintah oleh si ini dan saya hanya untuk mengembalikan. Dan awalnya saya hanya diperintahkan untuk mengambil gitu kan ya, dan yang memeriksa bukan saya. Nah, itu akan kemana-mana nih teman-teman. Irlan ini akan menjadi poin utama di mana semuanya, atau menjadi center gitu, di mana dia akan menyebutkan semua nama orang-orang yang terlibat gitu kan ya, yang memerintahkan dia, siapa yang mengecek harddisk tersebut gitu kan, yang membuka nih harddisk tersebut, siapa orangnya, namanya gitu kan ya. Itu semuanya akan terlibat semua tuh, akan terbuka semuanya gitu kan ya. Tentunya di sini jika posisinya Irlan ini sebagai orang yang jujur gitu kan ya, dan berdedikasi penuh sesuai track recordnya selama ini gitu kan ya, yang bagus. Kalau teman-teman mungkin lihat cross check track recordnya, sangat baik untuk mengungkapkan berbagai kasus ya teman-teman, atau menangani kasus, bahkan sekarang ini sudah menjadi kanit gitu kan ya, sudah menjadi atasan gitu kan ya, sudah memiliki bawahan nih. Tidak mungkin ia begitu saja gitu kan ya, kalau misalkan tidak bersalah tidak mungkin begitu saja mau disalahkan nih. Jadi otomatis Irlan ini pasti akan membela dirinya. Caranya dengan membela dirinya adalah dia harus menyebutkan nama-nama orang yang terlibat dalam kasus ini gitu kan ya. Nah, disinilah serunya ya teman-teman, proses kenapa gue bahas Irlan ini ya. Tentunya teman-teman juga sudah mengetahui bahwasanya harusnya Irlan menyebutkan semua nama yang terlibat dalam proses kasus ini ya. Mungkin kalau pihak kepolisian kan pikirannya tentu secara luas ya teman-teman, mungkin gak hanya bahas tentang harddisknya aja, tentunya mungkin akan lebih luas lagi gitu. Setelah semua orang dipanggil, mungkin kita harapannya bisa terungkap mengenai misalkan DNA asing dan segala macam gitu, kalau misalkan sudah ada pengakuan dari oknum-oknum ini yang menyamarkan kasus ini. Semoga ya teman-teman ya, kalau Subang ini berdiri atau masih ada gitu kan ya, tidak yang namanya tenggelam, itu karena dari teman-teman semua gitu yang selalu mengawal kaus Subang ini. Dan harapan gua semoga terus kawal kaus ini, kita tuntut terus keseriusan dari Polda Jabar ya, agar terus-menerus tidak menutup atau tenggelam gini mengenai OOJ ini gitu kan ya, karena di sini pusatnya ya teman-teman, dimana memang sudah sangat jelas ada permainan, walaupun mungkin masih banyak orang yang membantah akan hal tersebut mungkin kayak gitu ya, bahkan mungkin banyak isu-isu ada pesanan dan segala macam lah di persidangan gitu kan ya, mengenai hukuman pasif segala macam gitu kan ya. Ya, kita sudah melihat secara terperinci ya teman-teman mengenai saksi ahli semuanya mengarah ke Pak Yosep, dari Pak Asep, Bu Gita gitu kan ya, Bu Hastri, saksi-saksi dari Angger gitu kan, dan ibunya. Saksi Angger disalahkan, namun saksi Angger dan ibunya gitu dikuatkan oleh saksi yang lainnya gitu kan ya. Bahkan krusialnya gitu kan ya, ada saksi yang atau supir angkot yang melihat Abi di situ, dan ya semuanya sudah sebenarnya sangat rampung ya. Tapi gue di sini ya tidak bisa
ya tidak bisa lebih jauh juga karena itu fakta persidangan juga, dan tidak bisa memungkiri juga kalau misalkan Pak Yosef mau melakukan kasasi segala macam, itu adalah hak sebagai warga negara dan tidak masalah. Dan tentunya juga beliau juga punya hak untuk bebas gitu kan ya, kalau misalkan beliau punya bukti baru. Hanya itu aja menurut gue yang bisa membebaskan beliau gitu kan ya, dan tidak ada lagi cara selain hal tersebut. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Irlan cepet buka suara, dan semoga kita doakan ya teman-teman, karena gue yakin ya dengan kekuatan doa dari teman-teman semua pasti ada minimal satu orang yang doanya dijabah, dimana ini semuanya bisa terungkap untuk OOJ ini. Oke, segitu dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman-teman.